Ketika kita berbicara tentang kota yang hilang dalam sekejap mata, pikiran kita seringkali langsung tertuju pada Atlantis. Sebuah peradaban mitos yang konon ditelan lautan dalam satu hari satu malam. Namun, sejarah nyata ternyata menyimpan kisah yang jauh lebih dramatis, jauh lebih mengerikan, dan yang terpenting, benar-benar terjadi. Jika kita ingin mencari sebuah kota yang benar-benar lenyap akibat bencana dahsyat, kota yang dikuasai kegelapan total dalam waktu semalam, maka kita harus mengalihkan pandangan kita ke masa Kekaisaran Romawi kuno. Tepatnya, ke sebuah kota yang makmur di bawah bayang-bayang sebuah gunung berapi yang tertidur, Pompei. Pada tahun 79 Masehi, Pompei bukanlah kota biasa. Ia adalah pusat kehidupan Romawi yang ramai, mewah, dan penuh semangat. Jalan-jalannya dipenuhi oleh para pedagang. Rumah-rumahnya dihiasi dengan lukisan dinding yang indah, dan amfiteaternya selalu bergema dengan sorak-sorai penonton. Penduduknya menjalani hidup dengan penuh gairah, menikmati kekayaan yang datang dari perdagangan dan tanah yang subur. Mereka tidak pernah menyangka bahwa gunung yang menjulang di dekat mereka, Gunung Vesuvius yang mereka anggap sebagai pelindung dan sumber kesuburan, akan menjadi algojo mereka. Lalu, pada suatu siang di bulan Agustus yang panas, segala sesuatunya berubah total. Vis terbangun dari tidur panjangnya. Letusan dahsyat pun dimulai, mengirimkan kolom awan abu vulkanik, batu apung, dan gas panas setinggi lebih dari 33 km ke atmosfer. Bayangkan, sebuah ledakan dengan energi ratusan ribu kali lebih kuat dari bom atom Hiroshima terjadi tepat di depan mata mereka. Dalam sekejap, langit yang tadinya biru cerah berubah menjadi gelap gulita. Kegelapan ini bukanlah seperti malam tanpa bulan yang biasa kita kenal. Ini adalah kegelapan absolut. Seorang saksi mata, Plinius Muda, yang menyaksikan tragedi ini dari seberang Teluk Napoli, menggambarkan pemandangan mengerikan itu dalam surat-suratnya. Ia menulis, kegelapan turun bukan seperti malam tanpa bulan atau berawan, tetapi seperti berada di ruangan tertutup rapat dengan semua lampu dipadamkan. Ini adalah kegelapan abadi yang menyelimuti kota di tengah hari bolong, sebuah tirai kematian yang turun tanpa peringatan. Sinar matahari terhalang sepenuhnya oleh material vulkanik yang begitu pekat di udara, menciptakan kengerian yang tak terbayangkan. Pompei tidak dihancurkan oleh aliran lava cair yang merah menyala dan bergerak lambat, seperti yang sering kita lihat di film-film. Nasibnya jauh lebih cepat dan lebih mengerikan. Ada dua pembunuh utama yang memusnahkan kota ini. Pertama, hujan abu dan batu apung yang tiada henti. Partikel-partikel vulkanik ini turun seperti salju hitam yang mematikan, menumpuk dengan cepat di atap-atap rumah. Beban yang luar biasa berat ini menyebabkan atap-atap runtuh, menjebak dan mengubur hidup-hidup penduduk yang mencari perlindungan di dalam rumah mereka. Namun, pembunuh yang paling mematikan dan paling cepat adalah gelombang aliran piroklastik. Ini adalah awan super panas yang terdiri dari gas beracun, abu, dan fragmen batuan yang bergerak menuruni lereng Vesuvius dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Suhu di dalam gelombang ini bisa mencapai ratusan derajat Celcius. Siapapun yang berada di jalurnya tidak memiliki kesempatan untuk lari atau bahkan berteriak. Mereka tewas seketika. Panas yang membakar ini menyebabkan para korban mengalami syok termal, membuat otot-otot mereka berkontraksi hebat dan membeku dalam posisi terakhir mereka saat ajal menjemput. Inilah yang menjelaskan mengapa banyak jasad korban Pompei ditemukan dalam pose-pose yang begitu hidup dan tragis. Seorang ibu yang sedang memeluk anaknya, seorang pria yang menutupi wajahnya, bahkan seekor anjing yang terikat rantai dan menggeliat kesakitan. Dalam waktu kurang dari 24 jam Pompei lenyap dari muka bumi. Kota yang tadinya hidup dan penuh warna, kini menjadi kota hantu yang sunyi, terkubur di bawah lapisan abu dan batu apung setebal 4 hingga 6 meter. Selama hampir 1.700 tahun, keberadaan Pompei terlupakan. Hanya menjadi legenda samar dalam tulisan-tulisan kuno. Dunia seolah lupa bahwa pernah ada sebuah kota yang begitu megah di kaki Vesuvius. Hingga akhirnya, pada tahun 1748, takdir membukanya kembali. Secara tidak sengaja, saat para pekerja sedang membangun istana untuk Raja Bourbon, mereka menemukan artefak-artefak kuno. Penemuan ini memicu salah satu proyek penggalian arkeologi terbesar dalam sejarah. Apa yang mereka temukan bukanlah sekadar runtuhan batu biasa. Mereka menemukan sebuah kapsul waktu yang sempurna.
Abu vulkanik yang telah mengubur Pompei ternyata juga mengawetkannya dengan luar biasa. Bangunan, lukisan, mozaik, bahkan roti yang baru dipanggang di dalam oven, semuanya tersimpan utuh. Seolah waktu berhenti berdetak pada detik terakhir kehidupan kota itu. Para arkeolog bahkan mengembangkan teknik cerdik dengan menuangkan plester ke dalam rongga-rongga yang ditinggalkan oleh tubuh korban yang telah membusuk di dalam abu yang mengeras. Hasilnya adalah cetakan gips yang mengerikan. Menangkap ekspresi dan pose terakhir penduduk Pompei dengan detail yang menyayat hati. Namun, kisah tentang kota yang hilang dalam semalam bukanlah monopoli Pompei. Jika Pompei hilang dalam kegelapan yang membekukan waktu, ada kota lain yang nasibnya sama tragisnya, namun dengan cara yang berbeda. Mari kita berlayar ke Karibia pada abad ke-17, ke sebuah kota bernama Port Royal di Jamaika. Kota ini punya julukan yang sangat terkenal pada masanya, kota paling berdosa di dunia. Port Royal adalah surga bagi para bajak laut, pelaut, dan pedagang budak. Emas dan perak dari kapal-kapal Spanyol yang dijarah mengalir deras ke kota ini. Bar, rumah judi, dan rumah bordil berjejer di sepanjang jalanannya. Kekayaan yang didapat dari cara-cara ilegal membuat kota ini menjadi salah satu kota terkaya di benua Amerika pada saat itu. Namun, kemakmuran yang dibangun di atas dosa ini ternyata berdiri di atas fondasi yang sangat rapuh. Pada tanggal 7 Juni tahun 1612, bencana melanda. Bukan letusan gunung berapi, melainkan gempa bumi dahsyat yang mengguncang Port Royal hingga ke fondasinya. Kekuatan gempa itu sendiri sudah cukup merusak. Tetapi yang menjadi malapetaka sesungguhnya adalah fenomena yang disebut likuefaksi. Tanah berpasir tempat kota itu dibangun ketika diguncang dengan hebat oleh gempa, berubah sifatnya menjadi seperti cairan, seperti pasir hisap raksasa. Dalam hitungan menit setelah guncangan pertama, sepertiga dari kota Port Royal secara harfiah tenggelam ke dalam laut. Bangunan-bangunan megah, jalan-jalan yang ramai, dan ribuan penduduknya ditelan oleh samudra. Saksi mata menggambarkan tanah yang terbuka dan menelan orang-orang, lalu menutup kembali. Air laut menyapu daratan, menyeret bangunan dan manusia ke dalam pusaran kehancuran. Dalam sekejap, kota yang paling kaya dan paling berdosa di dunia baru itu lenyap ditelan lautan. Berbeda dengan Pompei yang terkubur oleh abu, Port Royal ditelan oleh birunya lautan Karibia. Kini, sisa-sisa kota itu menjadi situs arkeologi bawah air yang unik, sebuah Pompei di dalam laut. Para arkeolog yang menyelam ke reruntuhan Port Royal menemukan artefak yang membeku dalam waktu. Seperti jam saku yang berhenti tepat pada saat gempa terjadi, memberikan bukti bisu tentang betapa cepatnya tragedi itu berlangsung. Dua kota, dua bencana, dua nasib yang sama tragisnya. Pompei hilang dalam kegelapan abadi yang diciptakan oleh api dan abu dari perut bumi. Port Royal tenggelam dalam sekejap ke dalam pelukan samudra yang dingin. Kisah mereka membuktikan satu hal, legenda tentang kota yang hilang dalam semalam bukanlah sekadar mitos atau dongeng pengantar tidur. Ia adalah fakta kelam dari sejarah manusia. Sebuah pengingat yang kuat tentang betapa rapuhnya peradaban kita di hadapan kekuatan alam yang luar biasa. Kisah mereka adalah pelajaran abadi tentang kehidupan, kematian, dan waktu yang terhenti. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.